salat tidur, yang ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Islam mengatur semuanya. Jangankan masalah-masalah politik yang besar, memilih seorang pemimpin yang nantinya akan punya pengaruh besar terhadap kemaslahatan manusia, sekedar masalah tidur yang mungkin diremehkan orang, Islam mengaturnya. Yang ternyata di dalam tuntunan-tuntunan yang sudah kita baca sebagian dan kita akan teruskan beberapa lagi, mengandung pelajaran-pelajaran akidah yang sangat besar, menanamkan kepada kita akidah tentang kebangkitan, tentang kematian, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang penyembahan dan seterusnya. Pelajaran-pelajaran berharga kita ambil dari lafaz-lafaz doa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebagian sudah kita bacakan. Di antara doa yang dituntunkan adalah, kita sedikit ulas. Nabi mengajarkan sebelum tidur kita membaca doa subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi. Ya, memuji Allah kita sebelum tidur, mengakui Allah sebagai Rabb, pemelihara kita. Kemudian kita mengikrarkan dengan menyatakan wada'tu jambi, aku meletakkan lambungku dengan pertolongan darimu. Kemudian wabika arfa'u, bangkit kembali, mengangkat lambungku dari tempat tidurku. Ini pengakuan kepasrahan seorang hamba kepada penciptanya, yang jauh dari kondisi hati yang sombong, sebagaimana sebagian manusia merasa tidak butuh kepada Allah Ta'ala. Seorang mukmin dituntunkan sekedar dia tidur, dia pasrah, dia minta tolong, dia mengakui bahwasanya tidurnya dia, bangunnya dia tidak keluar dari bahwasanya itu semua adalah bentuk pemeliharaan Allah kepada kita semuanya. Merendah, merunduk, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwasanya Allah melingkupi seluruh sisi kehidupan kita. Kemudian dalam lafaz berikutnya, in amsakta nafsi faghfir laha. Wahai Allah, jika engkau menahan ruhku, menahan jiwaku, maka ampuni dia. Kemarin kita sudah terangkan maksudnya, seandainya engkau mencabut ruhku ketika aku tidur, sehingga aku berangkat tidur, kemudian aku tidak terbangun lagi, maka seandainya itu terjadi, maka apa? Karena orang mati itu ruhnya ditahan sama Allah. Orang yang bangun ruhnya dilepaskan kembali oleh Allah Ta'ala. Sehingga seandainya engkau menahan ruhku dan tidak menghidupkan aku kembali, maka ampuni dia. Menunjukkan orang ketika menghadap Allah yang dia butuhkan adalah ampunan Allah Ta'ala, karena tambahan amal sudah tidak mampu dia lakukan. Kemudian wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka sholihin. Kalau kemudian engkau melepaskan kembali ruhku, engkau beri aku kesempatan hidup esok hari, maka jagalah dia, jagalah jiwaku sebagaimana penjagaan yang telah engkau berikan kepada orang-orang saleh. Jadi orang yang masih hidup butuh dijaga oleh Allah agar dia bisa istiqomah di atas ketaatan, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang hari-hari dibaca mukmin ketika mau tidur. Pasrah kepada Allah, kemudian memohon ampunan jika dimatikan malam itu, kemudian seandainya masih diberi kesempatan hidup esok hari, jagalah aku. Karena itu yang sangat dibutuhkan oleh orang yang masih diberi kesempatan hidup. Nanti ada doa semacam ini sangat bagus ya di akhir-akhir kitab, ketika nanti kita akan bahas tentang zikir pagi dan sore. Baik, kita lanjutkan adab tidurnya. Kita sekarang sebutkan adab yang ketujuh.
Adab yang ketujuh ketika orang mau tidur adalah itfa'u butajas, mematikan kompor gas. Ya, saya terjemahkan begitu. Mematikan kompor atau yang semisalnya indan naum, ketika tidur. Diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sahihain dari sahabat Abdullah bin Amr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamuna. Nabi berpesan, jangan kalian meninggalkan api menyala di rumah kalian ketika kalian tidur. Jangan kalian membiarkan api menyala di rumah kalian ketika kalian tidur. Insya Allah ada gambaran, ya, ada gambaran apa faidahnya, sudah sangat jelas. Ya, namanya meninggalkan api menyala. Ketika orang tidur, mungkin orang berpikir nanti kalau gasnya habiskan mati sendiri. Iya, kalau gasnya habis dalam keadaan dia tidak sempat melahap yang tidak semestinya dilahap, mungkin gasnya mati, apinya mati, mungkin bangun tidur tidak terjadi apa-apa. Tapi kemungkinan banyak terjadi. Akan jelas kita baca hadis berikutnya di dalam Sahihain aidan an Abi Musa, di dalam kitab Sahihain juga, tapi sekarang dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, beliau menceritakan, ihtaraqa baitun ala ahli bil madinati minal lail. Ada sebuah peristiwa di masa Nabi, yaitu apa? Ada rumah terbakar seisi penghuninya di kota Madinah pada malam hari. Ada kebakaran di masa Nabi SAW menimpa sebuah keluarga di kota Madinah. Falamma huddisa Rasulullah SAW bi sya'nihim. Tatkala Nabi mendengar berita ini, ketika disampaikan kepada Nabi berita ini, Nabi memberikan bimbingan. Inna hadhihin nara innama hiya aduwwun lakum. Sesungguhnya api ini adalah musuh kalian. Artinya api punya potensi bahaya yang bisa membahayakan kalian. Mungkin dalam bahasa kita sering dengar kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Betul? Api di kompor besar apa kecil? Kecil ya, dia jadi kawan. Menjadikan mie-nya matang, menjadikan airnya mendidih, bisa kita minum, menjadikan masakan ya masak. Ketika kecil, tapi ketika besar, yang dilahap bukan daging yang ditusuk-tusuk ya, yang dilahap bukan sate yang kemudian matang bisa kita makan, tapi yang dilahap mungkin sebuah rumah, sehingga kerugian bisa menimpa manusia. Lawan api menyimpan bahaya. Maka Nabi mengatakan, faida nimtum fatfi'uha ankum. Maka kalau kalian tidur, matikan api dari kalian. Kebayang nggak ini anak-anak yang sudah hidup di era listrik? Zaman dahulu itu lampu tuh nggak pakai listrik begini. Pakai apa? Pakai minyak, ya, minyak. Lampunya lampu minyak. Jadi dinyalakan, keluar api, menyala karena ada bahan bakar minyak di dalamnya. Sehingga ketika orang kepengin terang di malam hari, maka dia harus memelihara api. Nah, Nabi berpesan kalau kalian tidur, matikan lampunya, matikan lampu minyaknya. Kenapa? Nah, jadi disebutkan dalam kisah itu, keluarga ini ketika tidur lampunya ditabrak atau ditumpahkan oleh tikus. Ya, sehingga yang terjadi berikutnya adalah minyaknya tumpah, apinya menjalar dalam keadaan
orangnya terlelap tidur sehingga terjadi kebakaran membakar seisi rumah. Ini contoh salah satu kemungkinan yang bisa terjadi. Dan ini bukan sesuatu yang terjadi di masa Nabi saja. Bahkan saya pernah menyaksikan sendiri. Alhamdulillah belum melahap apa-apa. Jadi mati lampu, akhirnya untuk menerangi ruangan pakai lilin. Lilinnya ditaruh di atas timbangan. Timbangannya timbangan dari plastik, timbangan buah itu. Tertidur orangnya. Ketika bangun apa yang terjadi? Sudah gelap, timbangannya sudah enggak ada, sudah meleleh bersama lilin yang habis, hitam semua ruangan. Alhamdulillah tidak merembet ke yang lain. Ini contoh kerugian yang terjadi. Baik, sehingga dalam judul bab, karena penulisnya adalah beliau hidup di zaman kita sekarang, di zaman listrik, beliau mengatakan perintahkan mematikan kompor, ya, kompor gas atau yang semisalnya ketika tidur, karena lampu zaman sekarang sudah pakai listrik. Bagaimana kalau kita tidur pakai lampu sekarang? Ya, Rasul mengatakan apabila kalian tidur matikan api. Ya, kita nggak apa-apa tidur pakai lampu listrik sekarang. Karena apa? Dasar pelarangannya tidak ada. Dasar pelarangan Rasul ketika dalam riwayat lain dikatakan untuk mematikan lampu, karena lampunya di masa itu lampu minyak. Sehingga di masa sekarang kalau kita mau tidur pakai lampu berarti tidak terkena larangan Rasul, karena dia bukan api sifatnya. Ya, ini salah satu hikmah. Dan ketika Rasul menurunkan larangan ini, maka di sana ada hikmah yang banyak. Tidak sekedar khawatir terjadi kebakaran, mungkin ada sisi-sisi yang lain. Nah, ternyata kita sering atau kadang menemukan artikel kesehatan, tuntunan yang baik ketika tidur. Maka di antara tips tidur yang berkualitas adalah tidur dalam keadaan gelap. Coba cari, ya, cari artikel ketika yang menyebutkan tuntunan ketika tidur. Lebih bagus mana, tidur gelap atau tidur dalam keadaan lampu dinyalakan? Nah, ternyata ya penelitian riset ya disebutkan oleh para ahli punya pengaruh tersendiri ketika tidur dalam keadaan terang dan tidur dalam keadaan gelap. Jadi ketika orang tidur dalam gelap itu, tubuh kita ada hormon yang bekerja ketika gelap. Hormon tadi punya pengaruh kepada imunitas tubuh, kemudian relaksasi, ya, betul-betul dia maksimal istirahatnya, sehingga kualitas tidur orang dalam gelap secara umum dia lebih baik daripada kualitas tidur orang dalam keadaan terang. Ini tentu kalau dibawa kepada hadis Nabi ada keterkaitan. Artinya di sini bisa jadi salah satu hikmah kenapa Nabi melarang kita, memerintahkan kita mematikan lampu ketika tidur. Ya, walaupun kalau dibawa kepada ilah penyebab kebakaran, listrik tidak mungkin berbeda, ya, berbeda keadaannya, namun ada sisi yang lain. Baik, ini tuntunan ketika tidur. Jadi jangan tidur dalam keadaan menyisakan api yang menyala di dalam rumah. Baik, ini bimbingan dari Nabi. Ya, artinya ketika orang menyalakan api dalam keadaan tidur tidak sampai dia kepada hukum dosa, tidak. Karena ini sifatnya bimbingan. Namun seorang muslim ketika melihat ada yang satu kebaikan, yang satu bahaya, tentu dia memilih kebaikan, tidak mau mengambil resiko bahaya. Baik, ini adab yang ketujuh, mematikan api ketika tidur. Kemudian yang kedelapan, ighlaqul abwab wa taghtiyatul aniyah 'indan naum. Adab yang berikutnya adalah menutup pintu dan menutup wadah-wadah air ketika malam hari, ketika tidur.
Diambil dari hadis Nabi SAW, ada dua hadis yang saling melengkapi. Hadis pertama dalam Sahihain dari sahabat Jabir, Nabi bersabda, idastajnahal lailu, apabila datang malam, fakufu sibyanakum, tahan anak-anak. Jadi kalau maghrib, matahari tenggelam, anak-anak kecil jangan dibiarkan di luar, tahan mereka, jangan keluar rumah, kata Nabi. Kenapa? Fa inna syayatina tantashiru hina idzin, karena setan dia berkeliaran di malam hari, berkeliaran ketika itu. Jadi ketika maghrib setan berkeliaran, dan setan itu menyukai sesuatu yang najis. Setan menyukai sesuatu yang tidak ada zikir di sana. Dan ini ternyata ada pada anak-anak, disebutkan para ulama. Di antaranya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di antara hikmahnya, karena anak-anak dia kadang ada najis pada tubuh dia. Dia belum sempurna dalam beristinja ketika buang air. Kemudian anak juga mereka tidak punya zikir, sehingga dia berpotensi untuk mendapatkan gangguan dari setan. Setan menyukai yang seperti ini. Sehingga diperintahkan ketika maghrib anak-anak jangan berkeliaran di luar rumah, tahan. Fa idza dhahaba sa'atun minal isya fakhalluhum. Nanti kalau sudah malam, sudah lewat waktu maghrib, silahkan dilepaskan lagi. Artinya tidak mengapa. Di sini ada mengatakan khalluhum, lepaskan mereka. Bukan berarti kalau malam anak-anak harus kita dilepaskan. Pak, kenapa? Bu, kenapa anaknya dikeluarkan malam hari? Ini Rasul perintahkan suruh keluarkan. Rasul memerintahkan, maksudnya apa? Membolehkan. Seandainya tetap di rumah tentu lebih baik. Jadi konteksnya kalau kita baca dari awal, ketika maghrib anak-anak tidak boleh keluar. Kalau sudah lewat maghrib silahkan dikeluarkan. Artinya boleh, yang tadinya dilarang menjadi boleh lagi. Kemudian wa aghliq babaka, tutup pintu rumahmu, wadhkur ismallah, dan sebut nama Allah. Apa perintahnya? Tutup pintu ketika maghrib sambil dibacakan bismillah. Apalagi wa atfi' misbahaka wadhkur ismallah, matikan api dan sebut nama Allah. Wadhkur isma, kemudian wa auqis siqa'aka wadhkur ismallah, kemudian ikat tempat-tempat air kalian dan sebut nama Allah. Apalagi wa khamir ina'aka wadhkur ismallah, kemudian tutup wadah-wadah air. Kalau tadi suruh diikat, sekarang suruh ditutup. Tutup bejana-bejana air dan sebut nama Allah. Walau ta'ardu alaihi syai'an, walaupun nutupnya enggak pakai penutup yang lebar, mungkin ember, sekedar kata Nabi, walaupun hanya diletakkan sesuatu di atasnya. Ini ember, kalau ditutup lebar tutupnya. Kalau enggak ada tutup, kita bisa taruh kayu atau apa di atasnya, kita bacakan bismillah. Ini tuntunan ketika malam hari. Baik, ada apa gerangan kenapa ada tuntunan seperti itu? Dalam hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim, disebutkan dari sahabat Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ghattul ina'a, tutuplah wadah-wadah air, ember, mungkin apa, gentong-gentong air. Kemudian auqus siqa'ah, ikat wadah-wadah air. Siqa atau as-siqa ini jamaknya, itu tempat air di masa Nabi. Itu kalau bahasa kita geriba. Jadi dia kantong dari kulit. Jadi dulu nggak ada botol. Orang kalau nyimpan air, mereka punya wadah air terbuat dari kulit yang bentuknya kantong. Sehingga penutupnya apa? Penutupnya dengan cara diikat atasnya. Nah, kata Nabi, itu pun diikat, jangan dibiarkan terbuka kalau malam hari. Kenapa? Perhatikan, Nabi bersabda. Ini kaitannya dengan ilmu medis, tapi medis sekarang belum bisa membuktikan kebenaran ucapan Nabi. Tapi kita yakin ini ucapan yang pasti benar. Walaupun ilmu medis sekarang belum bisa membuktikan. Apa itu? Fa inna fis sanah, karena di dalam satu tahun ada berapa hari? 365
60 kalau tahun Hijriah atau kurang ya. Karena di dalam satu tahun lailatan ada satu malam yanzilu fiha wabaun, yang turun penyakit pada malam itu. Turun penyakit. Jadi dalam satu malam Allah turunkan penyakit. Dalam satu tahun ada satu malam di mana Allah menurunkan penyakit. La yamuru bi ina'in laisa alaihi ghita'un. Yang ketika penyakit tadi melewati sebuah tempat air yang tidak ada tutupnya. Au siqa'in laisa alaihi wika'un, atau kantong air yang tidak diikat. Illa nazala fihi min zalikal wabah, kecuali penyakit tadi akan masuk ke dalamnya. Jadi gentong-gentong air yang ketika maghrib tidak ditutup dan tidak dibacakan bismillah, maka ketika datang suatu malam yang disebutkan oleh Nabi ini, maka akan turun penyakit di situ. Nah, kalau sudah turun di sebuah rumah, airnya digunakan, orangnya sakit, orangnya bermuamalah dengan orang lain, akhirnya menular, akhirnya menyebarlah penyakit-penyakit baru, penyakit-penyakit yang belum ada di masa sebelumnya. Ya, kita belum mendengar ada penelitian medis, apalagi hasilnya, apalagi membuktikan. Tapi kita sudah meyakini karena ini berita dari langit, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Zat yang Maha Tahu. Sementara ilmu manusia terbatas. Bisa jadi suatu saat akan ditemukan. Tapi saat ini kita belum mendengar. Tapi kita yakin. Nah, ini menunjukkan esensi kita melakukan tuntunan Rasul tadi. Ditutup pintu rumah, kita baca bismillah. Ditutup tempat-tempat air, kita baca bismillah. Walaupun cuma ditaruh kayu tadi di atas, atau mungkin paralon pendek, atau mungkin ada apa yang panjang, hanger, atau mungkin apa, taruh di atas tempat air. Kalau memang tutupnya sudah enggak ada, ember tutupnya udah pecah misalnya, masih bisa diselamatkan dengan cara tadi, dibacakan bismillah. Ini ikhtiar kita, preventif kita. Dan kita mengimani masalah ini, sehingga bisa jadi penyakit-penyakit yang kemudian muncul belakangan, ya bisa jadi karena ini terjadi pada kita, keteledoran kita. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini salah satu ilah, salah satu alasan kenapa Rasul memerintahkan perintah tadi. Dalam hadis yang lain terkait dengan orang masuk rumah baca bismillah, ada sebuah hadis yang di sana menyebutkan bahasa Rasul mengatakan, apabila seorang dia masuk ke dalam rumah, kemudian dia membaca bismillah ketika masuk, ya, wadkurismallah inda dukhulihi wa inda ta'amihi, ketika dia masuk rumah dia baca bismillah, kemudian ketika dia makan dia baca bismillah, maka setan akan berkata kepada temannya, la mabita lakum, ya, malam ini kalian gak ada tempat untuk tidur, wala asya'a, dan juga tidak ada makan malam. Jadi ketika orang masuk rumah baca bismillah, mau makan baca bismillah, setan gak ikut nginep di rumah kita, setan gak akan ikut makan makanan kita. Setan akan mengatakan kepada temannya, malam ini gak ada tempat menginap buat kalian, gak ada makan buat kalian. Tapi kalau orangnya lupa, masuk rumah tidak baca bismillah, maka mereka akan berkata kepada temannya, kalian bisa ikut tidur di sini. Ketika orangnya lupa nggak baca bismillah, kalian juga boleh ikut makan di sini. Nah, jadi kalau ditanya siapa yang mau makan sama setan, nggak ada, ya? Nggak ada. Orang sesayang-sayangnya sama kucing, mau nggak makan bareng sama kucing? Itu kucing kesayangan. Makan bareng sama anjing, makan bareng sama ayam kesayangan dia, kayaknya nggak mau, ya. Apalagi ayam yang kita benci. Ini ayam suka jahil, ini kucing suka mencuri. Kita nggak mau makan dengan kucing yang kita benci atau binatang yang kita benci.
Sekarang yang makan bareng sama orang yang lupa tidak baca bismillah adalah setan yang merupakan musuh dia. Juga orang yang masuk rumah tidak baca bismillah, dia tidurnya ditemani sama setan. Ya, ini satu ilah. Ini juga salah satu sebab hukum kenapa tadi Rasul perintahkan tutup pintu, baca bismillah dan seterusnya. Baik, ini melengkapi apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang berikutnya yang kesembilan adalah al-wudu lil junub idza arada an yanam. Ini untuk yang sudah berkeluarga, terutama yang bujang boleh tahu. Apa? Ketika orang junub, maka dia kalau mau tidur dituntunkan untuk wudu. Mandi lebih sempurna. Seandainya dia belum niat untuk mandi, wudu sudah mencukupi. Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahihain, kana Nabi SAW idza arada an yanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddaa lis-salati. Nabi SAW ketika beliau dalam keadaan junub dan beliau ingin tidur, maka beliau membersihkan kemaluan beliau, kemudian beliau berwudu seperti wudunya orang mau sholat, wudu biasa. Sempurnanya mandi tentunya, sehingga dia bisa suci, dia bisa baca Quran, dia bisa sholat. Tapi kalau dia belum sempat mandi, maka dituntunkan untuk berwudu, baru kemudian tidur. Walaupun wudunya tidak mengangkat hadas dia, artinya dia belum boleh sholat karena dia belum mandi, dia junub. Tapi untuk meringankan hadas besarnya, bisa dilakukan dengan wudu. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Umar bin Khattab, Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, ayarkudu ahaduna wa junub, boleh enggak kita tidur dalam keadaan junub? Nabi mengatakan, na'am, boleh. Idza tawaddaa ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Apabila salah seorang kalian sudah wudu, maka silahkan dia tidur walaupun dalam keadaan junub. Ini tuntunan khusus orang yang junub, ya, berwudu. Walaupun kemarin sudah disebutkan bahasanya secara asal memang diantara adab tidur kita berwudu. Kemudian baca doa-doa yang kemarin disebutkan. Ada ayat kursi, ada al-mu'awwidhatain, ada tahlil tasbih, ya, sebagaimana kita sudah sebutkan kemarin. Ya, tentu ini sunnah hukumnya. Namun apabila orang tidur tidak melakukan ini, maka dia kehilangan kesempatan mendapatkan pahala, dan dia kehilangan kesempatan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penjagaan ini Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan amalan-amalan tadi sebelum tidur. Jadi kalaulah belum bisa dibaca semuanya, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34, berapa menit? Ayat kursi 1 kali, qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas masing-masing 3 kali, berapa menit? Doa yang lain, ya, mungkin sebagian orang baru bismillah kemudian tahu-tahu pagi, ya, tapi dia sudah niatkan. Artinya kalaulah tidak kita bisa baca semuanya, kita baca sebagai minimal doa-doa yang pendek tadi, atau minimal bismika Allahumma amutu wa ahya, ya, karena kita akan tidur, kita akan meninggalkan, roh kita akan berpisah dengan jasad kita walaupun sementara, sehingga kita dalam keadaan kehilangan kesadaran. Baik, yang berikutnya, yang ke-10, adamun naum alal batan, tidak tidur telungkup, tengkurap, tidak tidur tengkurap. Walaupun ini ada pembahasan, ya, tentang derajat hadis ini, tapi di sini disebutkan atau beliau berpendapat hadisnya sahih sehingga bisa kita amalkan. Riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, kata beliau,
Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad yang sama. Syekh Nasruddin Al-Albani menilai ini hadis yang sahih. Walaupun tadi ya kita pernah dengar penjelasan kalau hadisnya tidak sahih. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau bercerita ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan muttaji'an ala batnihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu kali pernah mendapatkan salah seorang sahabat sedang tidur tertengkurap. Wallahu alam, ini zahirnya kayak di Masjid Nabawi ini. Sedang tidur tengkurap. Faqala, maka Nabi bersabda, inna hadihi dija'atun la yuhibbuhallahu. Sesungguhnya cara tidur seperti ini adalah cara tidur yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya cara tidur seperti ini adalah cara tidur yang Allah tidak menyukainya. Jadi wallahu alam, kalau ditinjau dari sisi fikih ini jatuh hukumnya makruh. Ya wallahu alam, tidak sampai haram, makruh. Ketika digabung dengan hadis-hadis yang lain, atau demikian pula penjelasan yang kita tahu para ulama menghukum ini perbuatan makruh. Makruh memang ketika dikerjakan kita tidak jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita tinggalkan dengan niat mengamalkan amalan atau tuntunan Nabi, kita dapat pahala. Nah, yang perlu kita paham, hukum makruh ini hukum asal. Dalam artian apa? Ketika ada keperluan, maka hukum makruhnya hilang. Contoh apa? Contoh dalam sholat yang disebutkan para ulama adalah sholat menggunakan penutup hidung atau masker. Jadi tidak boleh ketika sujud ada anggota tubuh kita terhalangi dari tempat sujud. Anggota sujud adalah kening, hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dua ujung kaki, dua ujung jari kaki. Ini nggak boleh terhalang ya ketika orang sholat. Ada pembahasan dalam tata cara sholat di sini. Sehingga sebagian ulama mengatakan orang kalau sholat pakai masker misalnya, pakai penutup ya hidung, atau mungkin sorbannya ditutupkan begitu, maka makruh hukumnya. Tetapi ketika ada keperluan, maka hukum makruhnya hilang menjadi tidak makruh lagi. Misalnya apa? Pilek, sehingga dia untuk keamanan dia pakai masker. Atau dia kurang nyaman kalau membuka hidungnya, mungkin dingin atau yang semacam itu. Maka ketika ada alasan boleh dikerjakan, dan ini tidak makruh hukumnya dalam kondisi seperti itu. Karena sahabat Anas menceritakan dulu tuh zaman Rasul mereka sholatnya kan di tempat nggak pakai karpet begini ya, tanah hamparan pasir. Sehingga ketika sedang panas, hari sedang panas, maka pasirnya ikut panas. Sehingga orang yang sholat dia harus meletakkan hidungnya, meletakkan dahinya di atas pasir yang panas. Ini bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Sehingga Anas menceritakan ketika kami sujud dan kami tidak mampu menahan panasnya tanah, kami melemparkan baju-baju kami atau ujung baju kami untuk menghalangi agar tidak terkena panas tadi. Jadi dialas ya, ujung bajunya digunakan untuk alas ketika sujud. Asalnya makruh, tapi dalam kondisi-kondisi seperti itu maka boleh. Mungkin sebagian wanita yang biasa menutup wajahnya tidak nyaman ketika sholat, khawatir ada laki-laki yang lewat, maka dia boleh ya menutup wajahnya walaupun asalnya tadi makruh. Tapi ketika ada hajat, ada kepentingan, maka hukum makruhnya hilang. Ini karena makruh. Beda kalau haram ya. Kalau haram tidak kompromi kecuali kondisi darurat. Kalau haram komprominya ketika kondisi darurat. Kalau makruh komprominya ketika kondisi hajat. Hajat itu ada keperluan. Hajat dengan darurat dua hal yang
beda. Darurat memang darurat ya. Kalau yang darurat yang haram pun diizinkan. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, adab yang berikutnya zikrullahi indal istiqad, berzikir ketika bangun malam. Berzikir ketika bangun malam. Ya, namanya orang tidur, terkadang di tengah malam dia terbangun, gelilir ya, maka ada tuntunan ketika kita terbangun di tengah malam. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan mutaji'an ala itu tadi sudah kita baca. Yang berikutnya hadis riwayat Imam Bukhari. Keliru tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ubadah bin Samit. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ubadah bin As-Samit. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, "Man ta'ara minal lail." Ta'ara ini disebutkan istaiqadha min naumihi, bangun dari tidurnya. Gelilir bahasa kita. Barang siapa yang terbangun di tengah malam ketika tidur, faqala, kemudian dia membaca doa. Doanya sebenarnya doa yang kita sudah hafal, cuma ada sedikit redaksi ya yang berbeda. Doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal ya? Hafal doa ini? Ya, saya ulangi doanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti doa apa ini? Seperti doa zikir pagi sore, ada lafaz ini. Kemudian kapan kita baca lagi nih? Selesai salat ya. Selesai salat ini ada zikir ini. Ada tambahan sedikit. Kemudian dia membaca alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Coba bareng-bareng ya biar teringat. Setelah tadi tahlil yang panjang, atau kita baca dari awal, monggo bareng-bareng la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti setelah itu mungkin kita diktekan sedikit sisanya. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berikutnya alhamdulillah. Monggo. Alhamdulillah. Subhanallah. La wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Coba kita baca dari alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Lafadznya enggak asing, cuma mungkin urutannya yang kita perlu pembiasaan. Coba kita baca bareng-bareng. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terakhir la haula wala quwwata illa billah. Jadi urutannya sedikit beda. Kalau habis sholat kan kita subhanallah dulu. Habis itu apa? Walhamdulillah, Allahu akbar, baru terakhir la ilaha illallah. Kalau di sini alhamdulillah dulu, subhanallah, kemudian apa? La ilaha illallah, wallahu akbar, baru terakhir la haula wala quwwata illa billah. Apa keistimewaan doa ini? Nabi mengatakan, summa qala Allahumma ighfirli.
Barang siapa yang gelilir bangun di tengah malam, kemudian dia baca doa ini, kemudian setelah baca doa ini dia kemudian meminta ampun kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma gfirli, minta apa? Minta ampunan. Auda'a, atau dia berdoa apa saja. Jadi barang siapa yang bangun dia baca doa ini, kemudian setelah baca doa tadi dia kemudian minta ampun sama Allah, atau dia mengajukan doa-doa yang lain kepada Allah, kemudian Nabi mengatakan fa in tawadda'a wa shalla, saya ulangi, au da'a ustujiba lahu, maka akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, akan dikabulkan. Ya, jadi ketika dia minta ampun, dia Allah kabulkan. Ketika dia berdoa di malam itu, doa tok, nggak sholat kemudian dia langsung doa, maka dikabulkan. Ketika dia sudah baca wirid yang tadi. Bahkan Nabi mengatakan, fa in tawaddoa, kalau dia terus berwudu, wasalla, setelah baca tadi, dia bangun, dia wudu, dia sholat, Nabi katakan kubilat sholatuhu, maka sholatnya diterima. Ini keistimewaan doa ini yang dibaca di malam hari ketika kita ngelilir, ya. Keistimewaannya kalau kita minta ampun setelah itu kita diampuni. Ketika kita berdoa maka doa kita dikabulkan. Ketika kita berwudu kemudian sholat, maka sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini la ilaha illallah maknanya insyaallah tahu. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, subhanallah, maha suci Allah, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian Allahu Akbar, Allah maha besar. Kemudian la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, ini yang disebut dengan al-baqiyatus sholihat. Ya, zikir-zikir yang disebut dengan al-baqiyatus sholihat. Ini wirid-wirid yang harus terus kita jaga, dan ini punya keistimewaan tersendiri ketika kita baca ketika kita terbangun di tengah malam. Ya, jadi sekedar baca ini kemudian dia berdoa atau dia meminta ampun, maka akan menjadikan doa kita dikabulkan, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian habis itu tidur lagi berarti. Ya, tapi kita sudah dapat keutamaan. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah ta'ala, ini beberapa adab Iya, ini beberapa adab yang kita dapatkan di dalam bab ini. Kalau boleh kita simpulkan dari awal, adab-adab tidur. Yang pertama adalah tidak tidur sebelum Isya dan segera tidur setelah Isya. Kemudian berwudu sebelum tidur, ini adab juga. Adab berikutnya membersihkan tempat tidur, ya, disapu tempat tidurnya, kemudian berbaring di atas lambung kanan, miring ke kanan. Ini adab tidur. Adab yang berikutnya membaca doa, membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali, kemudian ditiupkan, kemudian kita usapkan ke tubuh kita sebanyak 3 kali. Adab yang berikutnya membaca ayat kursi. Adab berikutnya membaca tasbih, tahmid dan takbir. Sebagaimana hadis Ali
ya, ketika Aisyah Fatimah minta pembantu kepada Nabi, ternyata justru diajari supaya berzikir. Kata Nabi, ini lebih baik daripada seorang pembantu. Sehingga para ulama mengambil faidah bahwasanya orang kalau capek, repot, banyak kerjaan, amalkan ini. Ini doa akan membantu kita untuk menguatkan fisik kita. Ya, para ulama mengambil faidah seperti itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib setelah diajari Nabi, beliau tidak pernah meninggalkan doa ini. Dalam sebuah peperangan, Ali bin Abi Thalib mampu mendobrak tembok gerbang musuh, diangkat sendirian. Ya, pelat baja besi yang harus diangkat oleh puluhan orang, beliau kuat sendirian. Nah, ini diantara faedah yang disebutkan para ulama. Beliau diberi kekuatan yang lebih, ya, kekuatan fisik yang lebih. Kemudian ada berikutnya mematikan api, ada berikutnya menutup pintu, menutup tempat-tempat air, dibacakan bismillah. Kemudian ada berikutnya apabila dia junub maka dia berwudu sebelum tidur. Kemudian tidak tidur tengkurap, dan yang terakhir adalah zikir yang tadi dituntunkan untuk kita baca ketika kita terbangun di tengah malam. Ya, tentu masih ada adab yang lain yang tidak disebutkan di sini, namun kita cukupkan. Semoga bisa kita dapatkan kelengkapannya dalam keterangan-keterangan yang lain nantinya. Dengan demikian kita sudah mengakhiri bab yang ke-39. Insyaallah tersisa satu bab terakhir dari kitab kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.